Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Pinang, Bapak Rusipal SPD MPD atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu para wakil SMA Negeri 1 Muara Pinang. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Muara Pinang dan siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Pinang yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk membuka acara ini, yaitu acara RTL, Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Pembelajaran Berbasis PJOK, mata pelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas belajar. Marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan SAG. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dulu sebelum membacaan doa dengan membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa hdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari pimpinan sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Said Idrus SPD MPD. Kepada Bapak Said Idrus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Pinang, yang terhormat Dewan Guru yang sempat hadir, dan tidak lupa kepada anak didik sekalian yang selalu kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di ruangan biologi ini dalam rangka kegiatan RTL atau Rencana Tindak Lanjut dari Guru PJOK atau Guru Pendidikan Jasmani dan Olahraga dan Kesehatan. Tidak lupa juga sholawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Dalam hal ini sebelum saya menyampaikan sedikit sambutan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dalam hal ini seharusnya yang membuka hari ini adalah kepala sekolah, karena beliau dalam posisi masih ikut pelatihan, jadi beliau mewakilkan kepada kami.
dan juga tidak, mudah-mudahan apa yang bakal kami sampaikan ini tidak mengurangi hikmatnya jalannya acara pada pagi hari ini. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita di pagi hari ini. Jadi saya dalam pagi ini mewakili kepala sekolah, saya dan rekan-rekan wakil dan guru yang lain sangat mendukung apapun kegiatan itu yang dilakukan oleh guru SMA Negeri 1 Muara Pinang. Apalagi ini nantinya berdampak terhadap kinerja guru olahraga. Mudah-mudahan kedepannya mereka nanti dapat berbuat yang terbaik terhadap sekolah ini berdasarkan apa yang mereka sudah dapat selama pelatihan selama ini, dan nantinya berdampak lebih besar terutama kepada kinerja mereka terhadap kegiatan mereka nantinya di kelas. Tidak lupa juga secara pribadi saya mengucapkan kepada guru PJOK khususnya yang ada di Palawang dan juga terutama yang ada di SMA Negeri 1 Muara Pinang, mudah-mudahan nantinya apa yang kalian kerjakan itu nanti memperoleh hasil yang seperti yang kalian harapkan. Seperti yang kami lakukan, kami juga guru bahasa Inggris sekarang ini masih melaksanakan PKG bahasa Inggris. Khusus tahun ini ada 2 kegiatan, yaitu guru bahasa Inggris dan guru PJOK. Mudah-mudahan kedepannya nanti seluruh guru akan melaksanakan PKG guru mapel masing-masing. Dengan harapan pemerintah berharap nantinya ada peningkatan kompetensi dari guru tersebut. Dari tadinya misalnya biasa menjadi luar biasa. Seperti kami baru, kalau saya sendiri dengan Mensri ini sudah hampir 3 bulan melaksanakan PKG bahasa Inggris ini. Nah, tinggal terakhir nanti di bulan Desember kami ada tes. Tidak tahu yang PJOK ada tes nantinya. Ada. Nah, saya harus selesai hari Sabtu tadi. Baru selesai minggu ini. Jadi di awal Desember kami juga guru bahasa Inggris menyelesaikan tugas kami yang terakhir, yaitu post test. Mohon doanya kepada anak sekalian. Begitu juga guru olahraga, mudah-mudahan mereka dapat menyelesaikan kegiatan mereka di akhir kegiatan nanti dengan hasil yang terbaik seperti yang mereka kerjakan sekarang dan usaha yang mereka sudah luangkan selama ini. Dan mudah-mudahan nantinya juga berdampak terhadap kita semua, bukan saja terhadap mereka pribadi, tetapi juga terhadap anak didik sekalian. Jadi saya kira itu saja. Teruslah berkarya, teruslah berbuat yang terbaik. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak terhadap kita semua di kedepan harinya. Karena pemerintah berharap seluruh guru itu setiap tahun ada peningkatan dalam bidang kompetensi mereka. Makanya diadakan kegiatan PKG ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan mewakili kepala sekolah. Dengan mengucapkan lapas basmalah, kegiatan RTL PKG PJOK guru PJOK SMA Negeri 1 Muara Pinang dengan resmi saya buka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari komunitas belajar sekolah yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Ledi Yunus SPDQ MPD. Kepada Bapak Ledi Yunus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para wakil yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Muara Pinang yang sempat hadir. Sebenarnya diundang semua, tapi mungkin banyak kesibukan yang lainnya, jadi kita berapa adanya dulu. Kemudian yang kami banggakan para guru PJOK yang hari ini yang insya Allah nanti akan mengadakan paparan
kami banggakan juga anak didik kami yang sempat hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita semuanya bisa hadir dalam ruangan lab biologi ini dalam rangka menghadiri kegiatan rencana tindak lanjut dari beberapa guru PJOK yang sudah beberapa hari kemarin melakukan kegiatan sesuai dengan komitmennya. Hari ini akan mengadakan mensosialisasikan kegiatannya kepada kita semua. Selawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya dapat mengikutinya akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan anak-anak yang kami banggakan, kami mewakili dari komunitas belajar terkhusus di SMA Negeri 1 Muara Pinang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Idrus selaku mewakili kepala sekolah bahwa acara ini sudah dibuka. Jadi guru PJOK ini membuat suatu komunitas belajar terkhusus yaitu mata pelajaran PJOK, pendidikan kesehatan olahraga jasmani ya. Nah, di sini kami selaku mewakili dari Kombel terutama di SMA ini memang komunitas belajar terkhusus ini adalah di SMA Negeri 1 Muara Pinang itu sudah terbentuk dari awal tahun kemarin dengan beranggotakan saya mengetuainya, kemudian Pak Randu sebagai pelaksana, kemudian Bu Yeri dan seluruh dewan guru yang ada di SMA Negeri 1 Muara Pinang ini itu adalah suatu komunitas belajar terkhusus di sekolah kita. Nah, masalah komunitas belajar ini yang perlu kita ketahui bahwa komunitas itu ada skala kecil, ada skala besar. Jadi kalau di skala kecil, kalau dilihat dari lingkungan sekolah itu adalah komunitas siswa. Kemudian ditambah lagi adalah yang keduanya komunitas guru. Kemudian ada lagi komunitas antar mata pelajaran. Kemudian ada lagi komunitas masalah di sekolah. Kemudian ada lagi komunitas antar sekolah. Nah, jadi banyak sekali komunitas yang saat ini sudah dicanangkan oleh pemerintah ini. Untuk apa kegiatan komunitas ini? Yang pertama adalah untuk menambah kompetensi dari siswa, menambah kompetensi guru untuk memfasilitasi guru dia bisa berkomunikasi baik itu secara mata pelajarannya maupun di sekolah dan di antar sekolah. Itu tujuan adanya komunitas yang ada di dalam proses pembelajaran itu. Nah, alhamdulillah ini PJOK ini guru-gurunya sudah melakukan kegiatan kemarin. Nah, di sini dia akan membuka suatu komunitas terkhusus mata pelajaran PJOK ya. Tuh. Nah, jadi kami selaku ketua dari komunitas belajar di SMA Negeri 1 Muara Pinang sangat mendukung sekali jalankan program ini dan kita bergabung dan berkolaborasi. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan atau canangkan atau dilaksanakan nanti akan terlaksana sesuai dengan harapan kita semua, menambah kompetensi dari Bapak Ibu dan bisa menambah kompetensi dari siswa-siswa itu. Kita dampak dari apa yang sudah kita lakukan, apalagi sepertinya untuk komunitas PJOK ini yang pertama kali dibentuk untuk kegiatan pembelajaran yang berbasis komunitas terkhusus di mata pelajaran PJOK itu terkhusus di Kabupaten 40. Jadi sangat mendukung sekali kegiatan ini. Moga-moga semuanya bisa terlaksana kemudian berkelanjutan ke depannya, bukan hanya sebatas ini saja. Ini hanya mensosialisasikan, artinya memberitahukan terlebih dahulu. Tapi kalau tidak dilaksanakan setelah ini otomatis habis ceritanya. Jadi moga-moga
dengan ada kegiatan ini disosialisasikan supaya seluruh dewan guru siswa tahu bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan setelah ini berlanjut terus menerus ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kami mewakili dari komunitas belajar terkhusus di SMA Negeri 1 Muara Pinang. Moga-moga jalannya lancar nanti sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi RTL Rencana Tindak Lanjut Mata Pelajaran PJOK yang pemateri pertamanya akan disampaikan oleh Bapak Regi Cacinda. Kepada Bapak Regi Cacinda SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muara Pinang atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Guru beserta staf tata usaha serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Pinang yang selalu saya banggakan. Oke semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi RTL Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Pembelajaran Berbasis Proyek Mata Pelajaran PJOK bersama komunitas belajar sekolah SMA Negeri 1 Muara Pinang. Judul program atau kegiatan ini saya namai dengan sebutan Semangka, Senam, Semangat, dan Berkarya. Gerakan Sehat, Generasi Cerdas, Implementasi Proyek Senam Aerobik di Sekolah, Model Pendidikan Kebugaran. Dan untuk latar belakang, menindak lanjut evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa kita laksanakan, contoh senam poco-poco olahraga dan senam PGRI. Yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Untuk pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan honoring peserta didik, yaitu ada pertama voice atau suara. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Yang kedua ada choice atau pilihan. Peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan kalian. Yang ketiga ada ownership atau kepemilikan. Nah, dengan ini melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Selanjutnya ada aset yang kita miliki di sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Ada kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam KBS atau komunitas belajar sekolah, dan peserta didik. Yang kedua ada aset sosial, komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Yang ketiga ada aset fisik, ada lapangan olahraga, aula, dan sound system. Yang terakhir ada aset lingkungan, adanya RTH, ruang terbuka hijau atau taman yang bisa dilakukan untuk tempat kita belajar senam nanti. Selanjutnya ada tujuan program. Yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri. Peserta didik dengan mempresentasikan hasil yang karya di kelas. Yang kedua,
menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Selanjutnya ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama ada tujuan pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Untuk capaiannya, peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Yang ketiga ada langkah-langkah membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dan merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Langkah-langkah kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Langkah ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan, dan mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dalam bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Masih dicapai langkah-langkah, ada tujuan yang kedua, menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Untuk capaian, semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Langkah-langkah yang pertama, memastikan kegiatan senam aerobik dapat akses oleh semua peserta didik. Yang kedua, mengadakan sesi orientasi atau pengenalan untuk pemahaman peserta didik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah. Keempat, mengadakan diskusi dan refleksi untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan. Hasil yang diharapkan, nantinya peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya dari capaiannya tujuan ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaian, peserta didik mampu memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktekkan gaya hidup sehat secara konsisten. Langkah-langkah yang pertama, memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik. Yang kedua, mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah atau workshop tentang kesehatan. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam untuk mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Yang kelima, menyediakan materi edukatif seperti poster dan pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan nanti, peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya ada struktur program dalam mitra komunitas belajar. Yang pertama, program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur. Dan kedua, ada target yang saya lakukan tuh di kelas 11 awal ini. Nanti kalau misal dari pimpinan sekolah itu mengizinkan, nanti akan diperluas lagi menjadi
seluruh warga SMA Muara Pinang, bukan hanya kelas 11, tapi untuk program saya kali ini itu hanya target saya kelas 11 saja dengan usia 14 sampai 16 tahun. Selanjutnya ada pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan dan aula. Jika cuaca di lapangan tidak mendukung, di jam yang mesti ditetapkan, secara peserta didik dan guru pendamping selama 2 bulan ini di semester ini. Selanjutnya, anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi adalah guru TK yang akan membantu di bidang multimedia. Guru seni budaya akan membantu dalam pembuatan koreo gerakan, dan untuk guru bahasa Indonesia nanti membantu dalam syuting dan skrip pembuatan video senam. Selanjutnya ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, tersedianya lapangan atau aula. Yang kedua, tersedianya peralatan senam yang memadai seperti sound system. Yang ketiga, adanya dukungan program Jumat Sehat dari sekolah. Yang keempat, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Ada di sini ada rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru, PJOK, dan staf pendukung. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Ketiga, guru PJOK yang terlibat langsung dalam program. Keempat, staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Kemungkinan tantangan. Yang pertama, kurangnya partisipasi dalam antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Rencana solusinya yang pertama, dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, dengan memberikan motivasi yang mengadakan sesi informasi dan menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. Yang tantangan kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal, yang mana mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Solusinya yang kedua, mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK sehingga nanti tidak menambah beban jadwal peserta didik, berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Yang ketiga, tantangan evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Lalu solusinya yang terakhir, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Itulah program yang ingin saya rancang, yaitu Semangka. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah penyampaian pemateri RTL yang disampaikan oleh Bapak Regi Cocinta SPD. Selanjutnya kami di sini membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian yang ingin bertanya kepada Bapak Regi Cocinta, dipersilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Putra. Saya salah satu tenaga pendidik yang ada di SMA ingin bertanya pada Bapak Ibu Pinda. Pertanyaannya singkat saja, apa langkah konkret yang Bapak ambil untuk meyakinkan pihak sekolah bahwa program ini bagus untuk dilaksanakan baik jangka pendek maupun jangka panjang dan terlibat keseluruhan baik dari guru maupun siswa. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Linoki Putra. Apa yang untuk meyakinkan saya kepada pimpinan sekolah
agar program ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Yang pertama tuh nanti di sini kan ada tujuan program. Karena tujuan program tersebut sudah jelas untuk membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin. Nah, di situ juga ada namanya, nah ini latar belakang peserta didik kurang aktif secara fisik. Nah, sudah itu ada peserta didik kurang berantusias di senap Jumat. Nah, jadi dengan membuat program tersebut nantinya peserta didik termotivasi dengan gerakan yang baru, jadi tidak bosan. Kenapa di setiap Jumat kita bosan? Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang ikut gerakan, karena mereka sudah merasa jenuh dengan senam itu terus. Jadi bagaimana caranya senam kita buat bervariasi, atau soalnya anak-anak kita ini selalu kreatif. Mungkin mereka ada gerakan baru, oh ini Pak gerakan baru atau lagu baru. Nah, jadi kita dari situ berkontribusi atau berkolaborasi dengan peserta didik agar nantinya senam kita tidak selalu itu saja. Nah, untuk pimpinan sekolah atau kepala sekolah nanti mungkin dapat dapat mendukung nantinya program ini sehingga program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena banyak dampak positif dari program ini. Terima kasih. Baiklah, itulah penyampaian materi dari Bapak Regi Cocinda. Kepada Bapak Regi Cocinda, terima kasih. Baiklah, acara terakhir penutup. Untuk menutup acara ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah wal ido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.